Hai everyone, di video kali ini gue mau cerita pengalaman gue safari di Masai Mara, Kenya. Kita kesini tahun 2017 dan kita pilih Governor's Camp untuk pakai tour selama 4 hari 3 malam di sini. Langsung aja yuk, let's check it out! Kita berangkat dari Nairobi, ibu kota Kenya, dengan pesawat kapasitas kecil. Saat itu penumpangnya hanya ada 13 termasuk gue. Perjalanan dari Nairobi ke Masai Mara makan waktu kira-kira 45 menit. Dan sesampainya di Masai Mara, kita mendarat di lahan yang luas dan kosong. Jadi bukan bandara, jauh banget dari kesan bandara. Setelah mendarat, kita langsung masuk ke perkemahan utama untuk registrasi dan juga welcome drink. Governor's Camp sendiri punya 3 perkemahan dan perkemahan yang kita ambil adalah Little Governor's Camp. Langsung masuk ke tenda kita. Jadi di dalam tenda kita tetap ada tempat tidur dan langsung terhubung ke kamar mandi. Jadi menurut gue ini keren banget. Nah, karena tenda kita itu terhubung langsung sama alam terbuka, jadi nggak heran kalau kadang kita suka lihat hewan-hewan lewat di depan tenda. Dari sini kita langsung dikasih jadwal untuk safarian. Dalam satu hari kita bisa safari 2 kali. Dan kalian bisa lihat jeep kita yang tahan banting untuk jalan di area berbatuan. Dan gak heran kalau kadang kalian bisa lihat kamera kita tuh goyang-goyang karena kita ngerekam sambil jalan. Nah, Masai Mara sendiri itu punya arti. Menurut orang Masai, Mara adalah titik. Jadi pohon-pohon di sini kalau dilihat dari jauh itu membentuk sebuah titik-titik kecil. Langsung masuk ke hewan-hewan. Hewan pertama adalah jerapah. Pertama kali gue ngeliat jerapah secara dekat dan langsung gue terpukau. Oh ya guys, di Afrika sendiri itu ada istilah Big Five. Jadi ini 5 hewan yang paling susah untuk diburu. Entah karena garang seperti singa, atau besar seperti gajah dan kerbau Afrika, atau jarang sekali seperti macan tutul dan badak atau rhino. Dan sore ini kita langsung mau nyari singa, tapi ada kejadian paling keren menurut gue. Saat kita berburu singa untuk difoto, tiba-tiba sopir kita dapat info kalau mereka ngeliat macan tutul. Jadi kita langsung bergerak ke Masai Mara di bagian yang lain untuk nyari macan tutul itu. Padahal singa yang kita lihat baru anak-anak singa doang. Sesampainya di area macan tutul itu, udah banyak banget mobil-mobil yang ternyata lagi nungguin juga. Karena macan tutul ini terkenal jarang banget ditemukan. Dan kita lihat dia lagi tidur di atas pohon. Dan ini tuh lama banget, kira-kira bisa 1 jam. Padahal kita tuh udah harus pulang jam 5 sore. Kita agak hopeless karena udah sore dan dia masih tiduran aja. Nyantai banget kayaknya si macan tutul ini. Matahari udah mulai turun dan ini otomatis bahaya buat kita orang awam di alam liar. Tapi tiba-tiba macan tutulnya bangun, turun ke batang, pose sebentar lalu langsung menghilang di balik semak-semak. Tapi ini udah bikin kita terpukau. Oke, lanjut ke hari kedua. Hari pertama udah menegangkan ya guys. Dan di hari kedua ini kita nggak cuma ketemu 1 singa, tapi pagi-pagi kita langsung ketemu 3 singa. Bahkan mereka lagi asik makan. Menurut sopir kita kemungkinan mereka lagi makan wildebeest.
Dan kalau kalian perhatiin rubah kecil itu asli seru banget karena dia tuh lagi mencoba untuk ngambil makanan yang lagi dimakan sama singa. Jadi antara lapar dan takut-takut. Lihat deh guys, rubah ini belum putus asa juga. Dia coba dan coba lagi, sampai akhirnya singa yang lain datang juga. Ini adalah wildebeest Afrika yang tadi dimakan sama si singa. Dan beberapa gambar-gambar dari hewan-hewan lain. Dan guess what? Kemarin kita udah ketemu leopard alias macan tutul dan hari ini lihat apa yang kita temukan. Ya, kita ketemu sama black rhino alias badak. Dan kalian tahu sendiri bahwa badak itu populasinya udah jarang banget di dunia. Dan gue ngerasa kayak gila, gue beruntung banget dalam 2 hari gue udah menemukan semua big five. Gue ngerasa sombong karena banyak banget orang yang harus berkali-kali safari untuk ketemu Big Five ini. Sedangkan gue cuma punya waktu 2 hari untuk menemukan 5-5-nya. Gila, keren banget kan? Oke guys, cukup di hari kedua dengan rhino dan gue gak sabar untuk hari selanjutnya, yaitu naik hot air balloon alias balon udara. Di sini kalian bisa lihat gimana cara mereka ngisi balon dengan udara yang panas supaya balonnya bisa terbang. Nah, nanti ketika balonnya sudah mulai berdiri, kita harus lari masuk ke keranjang. Jadi videonya langsung akan gue skip karena gue harus sibuk sama lari ke keranjang. Dan ini adalah pemandangan dari balon udara yang gue rekam. Di dalam balon udara itu kita bersepuluh termasuk pilotnya. Dan nanti waktu mendarat kita tuh kayak sambil tiduran gitu. Ini dia. Nah, karena ini pagi-pagi, kalau biasanya kita sarapan di perkemahan, ini kita sarapan di luar. Ketemu sama orang-orang lain yang juga naik balon udara di balon-balon yang lain. Ini contohnya. Setelah itu kita langsung mengunjungi pemukiman suku Masai atau suku asli sana dan mereka mempertunjukkan welcome dance-nya. Dan di dalam tarian ini, para lelaki ini harus mencoba untuk loncat setinggi-tingginya, termasuk Mas Tom. Mereka juga memperlihatkan gimana cara mereka membuat api karena sampai sekarang suku-suku asli di sana masih belum pakai kompor gas atau bahkan listrik. Rumah-rumah yang mereka tinggalin itu dibangun dari tanah dan kotoran sapi supaya membuat mereka lebih hangat. Dan juga membuat mereka pindah lebih gampang karena mereka masih nomaden. Ini salah satu contoh rumah yang mereka tinggali. Bahkan mereka juga tinggal bareng sama ternak-ternak mereka. Mereka juga ngebuka pasar dengan bentuk lingkaran. Jadi ketika kita mau beli, kita tinggal ambil dan nantinya di tengah lingkaran itu kita akan tawar-menawar sama kepala desanya. Keesokan harinya kita masih bisa safari 1 kali lagi di pagi hari sebelum kita pulang. Dan ini ada beberapa gambar yang bisa kita ambil selama di sana.
saatnya pulang. Tapi kayaknya keberuntungan masih ngikutin gue juga. Gue berkesempatan untuk jadi co-pilot selama kita pulang dari Masai Mara ke Nairobi. Bahkan atas izin pilot, gue bisa ngerekam perjalanan kita dari Masai Mara sampai ke Nairobi dari belakang kemudi pesawat. Dan ini kesempatan yang langka banget terutama buat gue. Oke guys, sampai sini dulu perjalanan kita. Tulis di komen bagian yang paling lo suka di video kali ini. Thank you for watching. I hope you enjoy this video. Bye-bye.